welcome back to Female Diary Network YouTube channel bareng gue Arinda. Sama gue Rere. Dan kita mau ngapain? Kita mau joget-joget. Enggak kan? Pengen joget Ria. Oke, hari ini kita mau bahas di Friday Fragrance tentang brand lokal, brand fragrance lokal yang mungkin bisa dibilang underrated. Ada beberapa lah yang kayaknya sih udah cukup familiar ya, cuman belum pernah kita bahas. Benar nggak sih? Kak. Nah, aku ngajakin Rere karena dari kemarin kalau kalian suka lihat short, suka lihat reels dan juga TikTok Female Daily tuh, Rere juga banyak banget share soal fragrance yang dia punya. Nih ada banyak file-file, terus udah gitu banyak banget. Gue juga tahu brand lokal yang ini apaan gitu. Itu dari salah satu dari Rere. Jadi gue diajak guys. Jadi kalau kalian penasaran, kita bakal ngobrolin parfum apa aja hari ini. Keep on watching. Kita sekarang bahas dulu dari yang diantara koleksi kita berdua. Ini tuh by the way ini koleksi gue dan Rere juga. Kalau koleksi gue kebanyakan ini gue beli pas pandemi awal-awal 2020-2021 awal lah gitu. Sama aku juga belinya Ya kan? Iya. Kayak pandemi tuh apa ya gitu, fragrance plus di awal-awal 2021-an tuh kayaknya brand fragrance tuh lokal nanjak banget kan, banyak banget. Kayak mau jajal satu-satu, buset. Iya, makanya kalau aku tuh biasanya suka agak-agak nekat gambling aja beli full size, cuman beberapa kali sempat beli full size terus kayak agak zong gitu. Akhirnya gue milih yang beli yang 10 mili lah gitu. Pertama mungkin yang dari yang paling banget baru kali ya. Kita bahas sih Normal Estate. Ini sebenarnya ini tuh kalau menurut gue ini salah satu local fragrance yang top notch gitu, dan mulai dari branding, ntar mungkin bakal diliatin juga nih Instagramnya kayak apa, ya kan? Betul. Kayak menurut aku tuh style tuh emang gak bisa dibeli. Sumpah, bener gak sih? Ya, bener. Ini tuh memperlihatkan kayak foundernya dan brandnya dan segala macam tuh kayak kelas banget gitu. Ini salah satu local fragrance yang menurut gue kelasnya gila sih. Kayak aku tuh ngeliat pertama kali, kok keren banget dari dari brand minimalis dan kayak represent kalau ini tuh mahal, mehong banget gitu. Iya. Ini lokal gitu. Kayaknya masuk ke dalam tren yang sekarang lagi banyak banget diomongin di TikTok. Apa tuh namanya? Old money. Yes. Old money vibes gitu. Nah, ini menurut gue screaming old money banget gitu. Mulai dari branding, ini kayak dia nggak pengen nunjukin brandnya apa, namanya apa, jadi benar-benar silent gitu. Terus thoughtful banget sih, Re, kalau menurut gue. Karena kemarin tuh kan gue sebenarnya dikirimin ini nih. Nah, pas gue kirimin, gue pikir oh ya udah ini keren. Tapi pas gue buka dalamnya, ini kita buka dari vialnya dulu ya. Ini tuh yang vial, ini yang real size punya Rere, banyak duit dia. Nih, nggak, ini kebetulan hadiah dari tim kreatif, thank you banget. Ini gue pamerin di sini aja ya. Nah, ini si vialnya tuh pas gue buka, gue pikir ini tuh ucapan, kartu ucapan. Pas gue buka tuh ini sampai nggak gue pakai karena ini thoughtful banget sih guys. Dia ngasih gila nih, keren sih. Kayak ngasih apa namanya? Ini namanya itunya kertas buat cium wanginya. si wanginya itu. Jadi ini kan ada 3 aroma tuh yang dia punya, ada 07, ada 019 sama 024 gitu. Nah, mereka tuh ngasih si blotting paper gitu. Nah, ini buat nyium si aroma dari masing-masing fragrance yang mereka punya. Ini sampai nggak gue pakai karena menurut aku ini keren banget. Aku kan juga punya filenya, kayak emang aku nggak kepake gitu karena udah disimpen aja udah gitu aja. Iya, ini tuh simple things yang menurut gue sangat thoughtful dan bikin si brandnya tuh jadi kayak ada apa ya, plus pointnya gitu loh. Gitu. Nah, kalau dibuka ini si filenya itu ini sebenarnya ada satu yang nomor 019 yang gue suka banget. Sayangnya gue lupa naruh di mana. Jadi dari kemarin gue udah abrak-abrik tuh kayak ini di mana ya gitu ya si file ini tuh gitu. Ternyata Rere beli full size-nya. Jadi kita cocok memang. Isinya juga sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang si filenya ini. Cuman memang karena gede tempatnya gitu dan emang lebih ada spesifik aja gitu nomor berapa gitu. Terus kalau dibuka ya sama kayak gini, cuman kayak kayak ini full size solid sih menurut cuman gue. Cuman botolnya sumpah keren banget sih. Simple tapi kayak mahal gitu, berat gitu kan. Gokil sih. Terus lucu juga, gue baru lihat ini full size-nya. Jadi bawahnya tuh agak kosong gitu sih. Ini juga dapat kayak 50 mili. Juga, tapi kayak lebih
Cuman bedanya kalau yang itu ada blotting papernya kan. Kalau ini tuh lebih ada kayak stikernya gitu loh Kak. Jadi bisa dipersonalize. Oh gitu. Jadi bisa ditaruh di sini misalkan kayak gue lagi suka banget parfum ini, terus ditulis terus ditempel di sini. Jadi kayak buat remind untuk this is the best fragrance buat kalian gitu. Coba lihat. Lucu sih Kak. Nah, di dalamnya juga ada ini kertasnya. Ini ada si siapa? Nose-nya. Terus dan ini tuh lebih yang nomor 19 ini tuh lebih ke woody, citrus sama ambery. Ada juniper berries essential oil, ada lemon essential oil, ada myrrh essential oil, ada tonka beans, roasted chestnuts, accord. Udah itu doang sih. Tapi ini tuh menurut aku ya kayak wanginya tuh longevity-nya bagus banget. Ini tuh kayak gue pakai seharian sampai besok pagi itu masih nempel banget, masih ada kayak hint of wanginya gitu. Terus kalau digambarin di Instagramnya tuh kan kayak terinspirasi sama alkohol namanya gin kan. Gin tuh kan dari juniper berry kan, setahu gue ya. Tapi gue sih nggak teringat sama minuman alkohol itu ya sebenarnya gitu. Cuman ini tuh wanginya tuh apa ya, kayak ujung-ujungnya tuh agak sedikit banget powdery, cuman anget gitu loh wanginya. Iya. Silakan semprot Re. Wih, maaf Kak. Tuh, ini tuh tapi ada juga jadi keinget-inget agak alkoholi gitu ya. Agak boozy gitu sih, agak boozy bener. Terus seger, tapi lama-lama tuh wanginya tuh jadi agak anget gitu loh menurut gue. Dia lebih ke warm side gitu loh. Iya, dan sedikit ada hint of powdery-nya gitu. Nih kalau kita ngejelasin parfum, nih kameramen pasti suka kayak membayangkan apa yang kita omongin nih sambil kayak berusaha mengerti dan meresapi apa yang kita omongin nih. Lo masih nanti ngopi ya, bingung tuh dia. Gitu. Nah ini tuh si 019 itu tuh nose-nya adalah Alice Lavenat. Jadi Normal Estate ini tuh mereka bekerja sama 3 orang nose. Yang pertama itu adalah teman female Daily yaitu Ligia. Ligia itu yang menciptakan Etre gitu kan. Dan dia menjadi nose juga untuk Normal Estate untuk yang 024 gitu. Terus satu lagi yang 0007 ini Stephanie Bakush. Mudah-mudahan aku nggak salah nyebut namanya gitu. Dan kalau misalkan yang 024 itu dia wanginya lebih citrus, aromatik sama woody. Sementara kalau yang 007 dia lebih heavy menurut aku. Dia wanginya tuh ya kan ambery, spicy, leathery gitu. Iya, aku kurang suka sih. Kalau dari personal aku kurang suka yang 007 karena itu enak kalau buat winter. Siap, betul. Sama kalau occasion malam-malam gitu tuh iya, masih kuat gitu. Benar. Sama wangi udara kalau lagi dingin-dingin nih mungkin mau sincia, mau hujan gede ya kan. Nah, bisa nih pakai yang 007. Ya kan, ini wanginya very mature menurut gue. Iya sih. Ya kan? Dan sekilas bau pisang. Bau pisang lapar apa gimana sih? Tapi ini agak boozy juga sih wanginya. Agak sedikit mature old gitu loh. Ya nggak sih? Ini gue ngebayangin itu orang cewek atau cowok yang bukan old money, tapi old money udah agak mature gitu loh. Aku tau gak Kak, malah bukannya mikir tuh. Apa? Ya vibe-nya bisa juga sih, vibe bapak-bapak gitu ya. Eksekutif gitu loh. Iya benar. Kalau nggak dia yang suka masuk ke bar, cigar bar gitu. Iya. Ya kan minumnya tuh mungkin lebih ke whiskey gitu-gitu loh. Ini wanginya tuh emang agak smoky sedikit kali ya. Gitu. Dan ini tuh notes-nya itu ada Davana essential oil, iris, dark violet, cocoa beans apps, sweated ambers, birchwood gitu. Kalau yang 024 itu dia emang lebih paling light menurut gue dibandingin wangi yang lain ya gitu. Ya kan, ini wanginya tuh agak summery, agak sedikit fruity ya sih wanginya. Iya, lebih fruity sih. Sekilas tuh agak kenal gitu Kak baunya. Buah apa ya? Gue mau bilang mangga, kedondong lagi. Tapi sebenarnya nggak ada wangi itunya, cuman kayak ada yaitu tropical fruit sih gitu kan. Iya. Ini tuh emang menurut gue tuh paling ringan di antara 3. Terus udah gitu seger. Dan enak banget kalau misalnya lo lagi, gue ngebayanginnya tuh lo lagi sailing ya, baju putih-putih ya kan, di Labuan Bajo. Aku udah pengen sekalian. Kalau suka sama yang lebih light, gue rasa yang 024 itu oke banget untuk kalian coba. Suka yang agak sedikit fruity gitu. Cuman kalau yang lebih seneng yang agak boozy, terus lebih berat dibandingin 024,
019 menurut gue top notch banget, wanginya enak banget. Sama kalau kalian suka yang smoky, lebih warm, lebih ambery wanginya, itu bisa coba yang lebih ke apa ya, rich creamy gitu sih. Ini 007 kayaknya bisa kalian coba. Oke, Normal Estate ini tuh kenapa bisa desainnya keren gini, karena emang ternyata diciptain sama 2 orang desainer interior aslinya, namanya Levina sama Givanesha gitu. Kalian bisa lihat juga di Instagramnya Normal Estate untuk tahu kedua founder ini tuh siapa. Dan kasih tahu juga di komen kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam tentang Normal Estate, kita bakal undang mereka, kita bakal coba kontak mereka untuk ngobrol-ngobrol kali ya, Re? Please komen di bawah ya guys. Yes, ya, gitu. Penasaran, gue juga penasaran. Ya kan, makanya ini kayak desainnya tuh well thought banget sih menurut gue. Jadi thumbs up deh buat Normal Estate. Kenapa sih Kak pusing amat itu sampai begini banget? Tanggal tua, Re. Tanggal tua? Iya sih, kita belum gajian ya, kita masih lama. Enggak, aku tuh pengen beli skincare, pengen beli parfum. Tanggal tua. BM-nya banyak juga ya. Iya, banyak. Tapi tau nggak Kak, FD Studio tuh lagi ngadain sale dan itu tuh hapus sampai 55%. Oh gitu, sale apaan, Re? Namanya Brand New You Sale. Oke. Dan dia tuh diskonnya sampai 55% loh. Gila kan? Gede juga Udah ya. gitu, ada tambahan lagi Kak, dapat voucher 35.000 loh. Jadi lumayan banget nggak sih? Tapi itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Masalahnya tuh gue mau ke Surabaya besok. Ih, pas banget juga. Di Trans Icon Mall Surabaya tuh juga sales loh, tapi dari tanggal 24 sampai 31 Januari. Jadi sama, tanggal sale-nya sama. Sale-nya sampai 55% sama. Betul. Dapat voucher 35.000 sama. Betul. Terus ada apa lagi sih? Weekend masa nggak ada acara-acara sih? Oke, ada weekend flash sale juga Kak, dari jam 12 sampai jam 2. Oke. Sama dari jam 5 sampai jam 7. Oke, nah tanggalnya itu berarti pas weekend aja tuh? Pas weekend aja, dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Januari. Oh oke, menarik juga ya. Menarik dong. Itu harganya mulai dari berapa? Dari 23.000 Kak. Lumayan banget kan? Ada apa aja sih kira-kira produknya? Nah ini udah panjang banget nih. Oke, parfum ada, Ada parfum, ya ada kan? serum, ada lipstick, Oke, menarik ada banget. hand cream, pokoknya macem-macem produk-produknya. Ini aku mau beliin lah buat suami aku ah. Ya baunya sama kayak Mas Dimas dong. Wah, ya udah nggak jadi deh. Ntar kalau ketemu Dimas pengen peluk lagi. Bahaya. Jadi buat kalian yang pengen banget belanja produk-produk kecantikan, mulai dari skincare, makeup, fragrance, terus body care, bisa langsung ke femaledailystudio.com untuk menikmati promo-promonya yang bisa sampai up sale-nya itu 55%. Dan jangan lupa juga untuk cek flash sale-nya di weekend di tanggal 27 sampai 29 Januari. Selamat belanja! Next-nya adalah, ya ini juga kita mungkin ngebahas yang kita berdua punya. Ini adalah Sonder Somar. Kalau Rere beli yang full size, aku beli yang secimit-cimit ini karena Tapi aku tuh awalnya beli yang cibit-cibit dulu Kak. oh gitu. Ya. Penasaran soalnya. Tapi memang yang aku paling suka juga kayaknya yang ini deh. Kalau nggak salah ya. Yang ini ya, Home in Every Store. Gitu. Nah ini tuh aku coba cek ya. Ini tuh aku lupa deh mereka tuh udah ngeluarin varian baru lagi apa belum. Ini tuh menurut aku, dia tuh kan punya ada tiga varian gitu ya. Ya. Ini ada. Ada banyak sekarang. Tuh. Bukan, itu foto doang Kak. Foto doang ya. Oke. Belum jadi. Jadi tuh ada 3 varian mereka tuh punyanya. Ada Calm in Every Storm yang kayak gue punya full, juga yang kecil. Ada yang Ballet of Sunshine, sama yang Blooming in Time. Ini kalau nggak salah yang paling favorit kalau gue liat di Instagramnya yang Ballet of Sunshine sih. Lebih banyak yang suka ya? Iya, lebih banyak yang suka. Cuman kalau gue pribadi lebih suka yang ini karena ini lebih kalem, lebih soothing sih wanginya. Kalau kalian lagi pusing-pusingnya Apa sih yang kerjaan, mau punya? ini Calm in Every Storm. kalau lagi pusing-pusingnya banyak kerjaan gitu, terus pengen healing pendek gitu ya, healing pendek, bisa nyium ini gitu loh. Basically menurut gue sebenarnya wanginya semuanya juga enak sih, tiga-tiganya. Maksudnya ini kayak wangi-wangi yang apa ya, easy to smell gitu loh. Betul. Yang mass pleasing lah wanginya. Iya sih, ini wanginya tuh lebih white flower ya kan. Kalau yang ini ya, yang sorry salah nyium nih, sorry banget, ini Ballet of Sunshine. Nah itu aku belum nyium Kak. Ballet of Sunshine tuh dia lebih white flower gitu, lebih ya kan white flower. Ini tuh lebih, menurut aku ya ini versi lebih light dari ini. Oke. Kayaknya. Coba ya yang ini, aku sampai lupa loh ini, udah lama banget nggak gue semprot. Ya ini ada white flowernya,
Terus ada fruity-nya ya kayaknya apple sih. Gitu. Jadi sebenarnya basically ini tiga-tiganya tuh wangi yang cukup ringan semuanya. Cuman kalau yang Blooming in Time itu menurut gue justru lebih agak sedikit powdery ujung-ujungnya. Oh, tapi nih dia udah agak lama jadi gini nih wanginya. Oh, dia awalnya agak tropical gitu sih. Iya. Tapi ini tuh berus banget ya. Ada ya nggak sih? Tapi sebenarnya nggak ada, Kak. Nggak ada, masa sih? Tapi kok nggak ada tuh, berarti jasmine mungkin ya? Jasmine-nya. Iya, jasmine, benar-benar. Valley of Sunshine tuh kayak ada wangi sedikit waxy-nya gitu sih menurut aku, mengingatkan aku sedikit kayak lagi nyium Barbie zaman pas masih baru banget dibuka tuh ada wangi khususnya tuh kan. Tapi gue nggak heran sih ini jadi salah satu yang disukain banyak orang karena menurut gue ini salah satu yang cukup mass pleasing sih si Valley of Sunshine. Pilihan yang cukup aman lah gitu si Sonder Somnar yang Valley of Sunshine gitu. Ini full size bentuknya kayak gini. Terus kalau yang mau 10 milian mungkin kalau misalnya kalian lebih seneng explore nggak cuma satu parfum doang gitu, bisa pilih yang kecil-kecilnya gitu. Dan si brandingnya juga menurut gue cukup simple gitu kan. Terus botolnya masih hampir susah sih. Maksudnya yang jarang ya parfum lokal tuh yang bentuknya kayak gini nih. Kayak agak mirip ulu ya botolnya nggak sih? Ulu tuh tapi nggak ulu. Ya kan sih agak mirip gini lah. Kayaknya. Gitu. Terus ini juga nggak bocor-bocor kalau misalnya dibawa-bawa. Jadi kalau misalnya kalian suka sama wangi-wangi yang kayaknya lebih gampang diterima gitu, mass pleasing, terus nggak heavy, ini nggak ada yang heavy sama sekali wanginya, nggak ada yang oud lalalali gitu, nggak ada. Terus seneng sama aroma-aroma yang floral, yang ringan gitu. Nah ini bisa jadi option dari si Sonder Somar. Oke, nextnya dari Grasse yang Florae. Ini tuh sebenarnya terlintas sering di Instagram. Iya, benar-benar. Gitu. Di aku juga sering muncul nih. Iya, terus botolnya tuh rada kayak kepengen beli gitu loh. Akhirnya aku beli kan. Cuman sebelum beli yang full size-nya aku tuh beli yang kecil-kecil. Yang kecil-kecilnya yang vial gitu. Nah, dia tuh ada 3 varian, Kak. Yang pertama itu ada Damask Cloud, yang kedua tuh yang Flore, yang ketiga tuh Jacobin. Nah, Jacobin. Nah, kalau yang Damask Cloud itu dia deskripsinya tuh lebih powdery, lebih ke sweet juga. Cuman menurut aku dia tuh terlalu sweet. Oke. Nah, terus kemudian yang ini yang lebih ke white floral gitu sih. Jadi kembang banget gitu. Nah, sama yang Jacobin tapi kayak ada rose-rose-nya gitu nggak sih? Ya, gitu. Ada rose juga, tapi lebih ke leci juga sih, Kak. Ya, leci ada. Iya, ada sedikit. Frisia, ya betul. Oke, terus yang parfum koleksi ketiganya tuh namanya Jacobin, tapi dia tuh lebih oud, Kak. Oke, bukan kopi-kopi. Donat-donat enggak. Kenapa ya jadi makanan ya? Tapi dia menurutku masih manis. Oke. Nah, tapi emang kayaknya kamu nggak suka parfum manis deh. Betul. Soalnya dari tadi tuh gue ngeliat koleksi lo kayaknya tidak ada yang manis at all. Either woody atau citrusy atau rose. Atau rose atau kembang. White flower atau kembang gitu. Nah, inilah jatuh hatinya ke sini yang Flore. Tapi ini tuh lama-lama ya kalau di kertas ya wanginya tuh rose-nya tuh ketara banget sih menurut gue. Ada kayak wangi apa ya? Kalau lo nyium kelopak mawar tuh ada wangi itunya tuh. Oh iya. Tapi dia tuh menurut nggak tahu ya kalau di hidung aku tuh lebih ke leci, Kak. Oke. Di gue tuh lebih mencium mawarnya sih, ada agak mawar-mawarnya gitu. Nggak tahu ya, padahal di listnya dia top, middle, and base-nya tuh nggak ada tuh bros, Kak. Cuma entah mengapa ada gitu. Kayak wangi tuh bros kawinan gitu ya. Iya, kawinan banget gitu. Cuman emang SPL-nya emang lumayan oke sih. Ketika disemprot ke badan itu tuh udah semerbak wanginya. Oke. Cuman kalau ketahanannya emang moderate sih, sekitar 4-5 jam gitu sih. Oke. Jadi kalau emang kalian cari parfum-parfum kondangan, gue rekomendasi ini sih. Iya, siapa tahu itu kan tadi gue bilang mau nyaingin pengantinnya, jangan pakai baju yang lebih heboh, pakai parfumnya aja rada-rada vibe kondangan gitu. Betul. Jadi kalau mau cobain dan suka parfum-parfum yang light yang floral, agak sedikit hint fruity, seger-seger, agak manis, ini agak sedikit manis sedikit ya, tapi manis buah gitu, bukan manis gerbang karamel atau apa gitu. Jadi bisa dicobain dari Grasse yang Florae. Nextnya ada dari Usual Scent Lab, tapi ini tuh jadi gue ini blind buy parah. Kemarin sih gue sempat dikirimin juga yang Nothing.
sebelum Nothing-nya datang, gue beli ini dulu si Gentle Gue tahu kenapa lu Ginger. suka ini sih, Kak. Karena gue suka banget jahe, ya. Tapi ini sebenarnya gue rada sedikit sedih sih dengan aroma ini. Karena menurut gue nggak mencium ginger at all. Justru lebih ke nyium parfum ini tuh maskulin parah. Iya sih. Emang dia Emang lu udah cobain ini? udah. Oh, aku kau beli tuh yang punya kecil-kecil ya? biasa gitu ya, kalau ada yang kecil-kecil Iya. dihajar beli Tapi gitu. gue tuh, gue berharap, wah nenek-nenek vibe gue akan terpuaskan nih dengan si Gentle Ginger ini gitu. Ternyata ini nggak ada ginger iya. acan, dan ini tuh menurut gue wanginya maskulin banget sih. Coba nih lo deskripsikan deh, ini cowok-cowok Nih, apa? nih. Dia kan cowok-cowok kafe gitu kan, cowok-cowok buaya darat gitu nggak sih? Gue. Enggak ya? Boy. Cowok-cowok Boy. cowok-cowok yang Soft boy. soft Oh boy. iya, Soft boy itu apa? Gue tau softball. Sekalian promo, Kak. Soft boy itu apa? Cowok-cowok cowok baik-baik. Tapi itu bukan yang baik-baik doang gitu loh ya, Iya, kayak yang baik-baik. Gentleman, enggak gentleman. Gak jangan. Oh, manis. Cowok-cowok gentle banget gitu. cowok-cowok. Iya, tapi lebih maskulin banget sih, Nat. Iya kan? Ini tuh ada hint aftershave-nya sedikit. Iya. Ya nggak sih? benar. Terus segar, terus gue ngebayangin nih cowok-cowok ini tuh kalau olahraga tuh polo air. Ya nggak sih? Iya lagi. Iya kan? Ya ampun. Walaupun sebenarnya nggak ada wangi akuatiknya ya, Benar. cuman kayak gue ngebayangin, seger banget gitu loh. Cowok-cowok yang nggak nakal tapi suka nongkrong di kafe, terus baik-baik, soft boy kalau soft kata boy, Kezia. iya. Tapi afternya ada jahenya nggak, Kak? Tetap Nggak ada? ada sih buat gue ya. Ini mungkin akar jahe yang dipakai atau gimana sih? Sumpah kalau buat gue tuh ini agak di luar ekspektasi gue sih sebenarnya. Cuman bukan berarti nggak enak ya. Kalau kalian suka wangi yang maskulin, yang seger, tapi nggak suka yang wangi akuatik. Kadang-kadang wangi akuatik tuh buat sebagian orang tuh mual justru, Iya. ya kan? Kayak nggak suka gitu. Nah ini bisa jadi option. Mungkin ginger itu represent kayak agak sedikit spicy tapi nggak terlalu Iya, agak spicy. nggak terlalu rempah gitu loh wanginya. Gue pikir tuh akan warm, wanginya tuh akan ya warm gitulah, Iya, spicy warm, terus lembut. Ternyata tidak, nggak gentle beb wanginya. Nggak gentle nih, wanginya benar-benar Depannya doang maskulin, gentle. tabok maskulin gitu loh, maskulin yang Iya. nabok banget gitu wanginya. Nah menurut gue satu lagi yang ya gue baru nyobain dua sih. Satu si Nothing itu yang kolaborasi sama Nothing. Brian siapa? Noto Diharjo ya kalau nggak salah. Itu BTW rebutan karena limit banget. Iya, dan gue berharap itu bisa jadi either itu restock atau bisa jadi permanent collection sih. Karena menurut gue kayaknya sih gue belum pernah menemukan brand lokal yang menciptakan wangi skin scent kayak gitu. Itu tuh kalau buat gue tuh suka banget sama Hermetika yang Source One. Itu tuh wanginya di kulit gue mirip parah sama itu, tapi harganya jauh lebih murah, jauh banget. Jauh banget. Tapi memang menurut gue kalau kalian agak aktif, longevity-nya pasti akan lebih pendek lah dibandingin kalau misalnya kalian cuma di rumah doang, terus activity-nya nggak terlalu sweaty dan segala macam gitu. Tapi kalau di baju lumayan nempel sih, masih lumayan nempel. Iya sih, aku Gitu. nyoba juga sih kayak yang itu. Cuman rata-rata usual sign up itu kan ukurannya 100 ml ya. Cuma sedihnya yang itu 50. 50. Makanya bete banget pas ngeluarin, terus limit, terus 50, terus kayak kenapa Itu sih? gue dia Usual Sunlab, gue udah DM berkali-kali ya, coba tolong itu dijadikan permanent collection atau repurchase restock lagi. Karena pas kemarin gue posting di Instagram, beberapa ada yang DM gue juga nanya kenapa ini limitnya, jangan nanya ke saya, bukan punya saya kebetulan ya. Gitu, pada minta mudah-mudahan nih bisa restock lagi atau bisa jadi permanent collection gitu. Itu menurut gue salah satu wangi, nggak tahu akhir-akhir ini gue tuh lagi seneng wangi yang intimate gitu loh, Re. Jadi bukan yang terlalu dardor. Gue dateng nih, hai semuanya, aku pengen notice, nggak gitu. Iya. Pengennya tuh yang kayak deket-deket baru kecium gitu. Aku lagi seneng wangi-wangi yang kayak Berarti gitu. aku deketin lo aja, Kak. Iya, kalau pengen tahu wangi aku apa. Gitu. Jadi ini salah satu brand lokal, mungkin udah banyak orang juga yang tahu ya. Cuman gue jujur aja, gue baru tahu kemarin ada yang namanya Usual Scent Lab. Pas Nothing itu, karena di explore Instagram gue muncul tuh si Nothing itu, pas gue klik, menarik nih gitu. Dia variannya nggak cuma satu sih, ada beberapa kayak Jasmine Bouquet, Iya, itu betul. paling laris juga.
ada out of shower, gue pernah pakai sih Kak. Enak, Itu lebih ke fresh ya abis mandi sih. I see. Tapi Kayaknya maskulin. mereka lagi mau ngeluarin parfum baru deh. Betul. Yang Explore Semarang apa Jogja gitu ya. Kayaknya ada hubungannya sama itu. Iya, Mungkin. iya. Kalau itu mungkin kalian bisa cek juga di Instagramnya Instagramnya. untuk lebih tahu. Kalau mau beli ada di Tokopedia. Kemarin gue beli di Tokopedia. Shopee juga ada nggak Shopee sih? ada. Shopee ada juga gitu. Jadi kalian bisa langsung cek. Harganya juga oke lah untuk 100 ml 289-an. Kalau kalian suka wangi yang maskulin banget, menurut gue ini bisa dicoba. De Antoine. Oh, baca De Antoine. De Antoine Rosa Damascena. Ini punya Rere juga. Iya betul. Terus ada juga di sekalian aja lah Iya, ya, sekalian kita Jembrengin jembrengin. aja. Ini ada Lunskin yang Jour. Joh. Jour. Gitu. Bilang Jor di ini dikoreksi lagi sama Karina Joh katanya gitu. Jour. Jadi tuh gue pecinta bau mawar Kak. Iya emang sih, Heeh. kelihatan. Betul. Nggak tahu karena bukan mawar-mawar yang kayak Stella gitu ya guys. Iya. Bukan yang pewangi ruangan, tapi itu lebih bener-bener. Sebenarnya sih inspirasinya dari Karina ketika membawa lilin diptik. Diptik Iya ya, tapi tuh lilin diptik itu enak banget sih. Itu enak. Gue tuh nggak pernah suka wangi mawar ya, sampai akhirnya gue nyobain parfumnya diptik karena menurut gue wangi mawar itu bukan di taraf yang ganggu Iya, gitu loh. iya, bener-bener. Subtle, enak gitu kan. Ini tuh wanginya emang rose banget sih. Kalau kalian pernah nyium air mawar, Iya, Air ini mawar. Air mawar Viva ya, Beb? iya betul. Tapi ini lebih sophisticated aja sih. Iya, dan ini agak sedikit green mawarnya tuh, tipe Iya. yang green gitu. Enak banget sih emang. Gue nggak bisa deskripsiin ya, emang karena gue suka mawar. Bias lah sama mawar gitu ya. Emang enak banget sih ini. Tapi ini totok mawar sih menurut Totok gua. mawar ya. Kalau dari lihat top notes, middle notes sama base-nya emang di dua itu damas rose semua. Oke, Gitu. makanya namanya- totok banget sih. Iya, namanya. Ini mah air mawar diparfumin, Beb. Cuman tapi Kak, ini tuh awet banget Kak. Ah, oke. Kayak aku tuh pakai dari jam misalkan jam 11 gitu ya. Itu tuh jam 3 masih kecium. Kayak Kak Ocel tuh kayak kamu pakai parfum apa Re? Gitu. Ah, oke. Berarti Jadi kayak- cocok mungkin sama kulitmu. Dan di baju juga lumayan awet sih. Kalau the parfumnya tuh ada 4 varian. Ini salah satunya. Ada yang namanya Homme Fatale, ada Boys, sama satu lagi aku lupa. Jadi dia ada 4 gitu. Tapi rata-rata yang lainnya tuh wanginya, aku nyobain yang Homme Fatale tapi akhirnya aku kasih bokap karena wanginya maskulin banget. Ah, oke. Itu. Jadi akhirnya aku memilih yang ini nih. Oke. Mawar. Kalau mau tahu parfumnya apa aja bisa cek juga di Instagram, dan kalau mau Beli. sekalian beli nih bisa di Shopee, di Tokped Tokped. juga ada. Oke. Gitu. Next adalah si Next yang ini. Lunskin. Ini aku baru lihat juga. Dua ini sih aku baru dua ini aku baru lihat banget. Dia tuh ada 3 varian. Yang satu ini Jo, satu lagi Nui, Nui? yang satu Moi. Itu. Tapi yang paling favorit yang ini karena ini menurut aku agak citrusnya agak beda Ini agak dari yang sedikit lain. balsamik gitu, apa karena gue lagi pakai salon pas di sini ya jadi semriwing nih. Aduh jadi pokoknya lebih citrusnya unik gitu sih. Rata-rata citrus di parfum kan biasanya emang lemon nih atau Tapi ini orange terus gitu, terus kayak pokoknya lebih bener-bener jeruk gitu lah. Cuman kalau ini tuh Tapi ini jujur ya, ini tuh agak sedikit mengingatkan gue sama wangi tisu basah kereta. Sedikit. Jadi kayak, Iya lagi. memori gue di Iya lagi. zaman masih kecil tuh, gue sering banget naik kereta kan, Iya. Jakarta Bandung. iya Ya kan, bukan karena salon pas aku sih. Ini salon pas aku deket banget sama hidung. Terus kayak lama-lama tuh ada kayak sedikit wangi kayak permen, tapi bukan manis banget gitu, kayak apa ya ini ya? seger banget sih. Tapi memang seger banget, benar. Jadi ada kayak wangi, ada sedikit aroma yang mengingatkan gue sama permen. Tahu permen ini nggak sih kayak yang kalau di dalamnya ada apa gitu? Iya, itu benar. Permen bener. Itu Iya, yang di bener. bibir gue. Bukan. Iya kayak gitu, tapi dalamnya tuh citrus gitu loh, Citrus, dalamnya asem gitu. Iya lagi. Gitu, jadi ini wangi, tapi begitu pertama kali disemprot, emang wanginya tuh wangi citrus banget, tapi yang mengingatkan gue sama si tisu basah itu. Tapi begitu lama-lama di kulit, itu kayak ada sedikit wangi permennya gitu loh, tapi bukan permen yang manis gitu, tapi kayak Permen mengingatkan lo saat lo makan permen tuh ada wangi itunya gitu. Next parfum ya. Ya. Next parfum itu langsung aja.
Langsung aja. Next parfum itu sebenarnya ini masih agak banyak, cuman kayak durasi ya. Ntar mungkin kita bisa bikin part 2-nya. Sambil kemarin akhirnya gue buka-buka Instagram lagi, ada banyak banget yang menarik, Re. Kayak oke, nanti kita bikin lagi yang underrated lainnya, brand lokal, tapi ini sebagai penutup. Ini dari Baine. Dari tadi mentionnya dari tadi susah susah. banget. Tulisannya by MNA, namanya Baine. Ini tuh kalau kalian lihat itu mereka tuh awal-awalnya lebih banyak ke fragrance room, diffuser, lilin, ya kan. Nah ini tuh mereka kemarin tuh mengeluarkan fragrance tapi dalam bentuk roll on, which is kalau kalian kangen Bali, kangen spa, lagi pusing banget di kantor dan segala macam, ini segampang itu untuk mendapatkan nuansa relaxing yang bisa diciptain dari ngerol si parfum ini. Ini nggak gue pakai karena gue udah pakai parfum yang wanginya agak woody ya, terus tadi udah semprot sini semprot situ, jadi kalau gue roll allin lagi tuh ntar pusing sendiri, maaf. Nah ini tuh menurut gue untuk fragrance oil roll on gini tuh ini tahannya cukup lama. Dan biasanya kalau gue lagi kayak penat, lagi pengen satu aroma yang relaxing, gue taruhnya bukan di sini. Karena gue punya kebiasaan di saat gue lagi kerja ngetik tuh gue punya kebiasaan gini, mikir sambil gini gitu dan segala macam. Jadi itu trik guys. itu kayak bisa menstimulasi gue untuk tidak terlalu stres mengerjakan pekerjaan. Nah mungkin kalau lagi ngedit ya, tim editor bisa nih gini. Kayak gue taruh di mouse sih kak. Kalau udah belum. Gitu. Dan kalau yang yang mana ya? Aku suka tuh yang Aum nih kalau nggak salah dibandingin yang Tantra. Kak, tau nggak? Kayak lulur mak gue. Iya. Tapi emang ngingetinnya sama spa, sama Bali, sama tempat-tempat liburan sih menurut gue. Karena ini juga asal dari Bali by the way. Nah ini tuh wanginya menurut gue lebih agak sedikit woody, tapi kalau ini dia mungkin lo akan lebih suka ini nih. Coba deh. Nah, ini mungkin lo lebih suka nih. Dia lebih jahe. Jahe? Sumpah. Masa sih ada jahenya? Apa kunyit ya? Iya, lebih agak segar, agak maaf ya bumbu dapur. agak segar, agak lebih fresh. Kalau ini tuh dia menurut gue lebih agak sedikit woody, ada woody-woody-nya, lebih deep, wanginya lebih rich gitu. Tapi kalau ini tuh lebih uplifting, lebih fresh, ya kan? Kalau tipe pijet tuh ini yang buat tidur, mau pijet yang massage oilnya apa yang relaxing, ini lebih relaxing menurut gue yang Aum. Kalau emang pengen yang lebih energizing yang Tantra kalau menurut gue ya. Oh iya, gitu. ini enak banget sih kak. Tuh, dan ini di dalamnya ada si bunga-bunganya. Gitu. Terus kalau suka yang lebih relaxing bisa coba yang Aum. Kalau misalkan yang lebih suka yang agak energizing bisa coba yang Tantra. Udah semangat kerjanya guys. Dan ini compact banget, dibawa kemana-mana, nggak perlu takut bocor apa segala macam. Dipakai juga tinggal dioles-oles aja. Oke. Bareng. Ini dia tadi beberapa fragrance lokal yang apa ya, bisa dibilang underrated atau belum terlalu banyak dibicarain. Tapi menurut gue kalau normal estate sih kayaknya udah cukup sering muncul juga ya, atau mungkin di kalangan kita juga kali ya, kalangan yang seneng banget parfum-parfuman. Cuman buat kalian yang belum tahu, ada yang terbaru di antara ini tuh paling baru kayaknya Normal Estate. Terus ada juga yang Roll On dan berbagai macam brand baru yang baru gue lihat sekarang juga dari Rere gitu. Jadi kalau kalian penasaran bisa lihat-lihat langsung Instagram mereka. Terus check outnya bisa di mana? Di Tokped atau Shopee mereka juga beberapa ada gitu ya. Kemudian kita juga masih punya sebenarnya di sebelah kiri ada beberapa, cuman kayaknya durasi mohon maaf iya, nanti kita bikin, kalau misalnya kalian pengen bikin part 2-nya, ntar kita bikinin ya, partnya komen aja di bawah gitu. Karena ada beberapa brand juga yang kayaknya baru mau aku beli, karena banyak juga yang bermunculan, terus banyak juga yang kayaknya menarik nih ini itu dan segala macam gitu. Sama jadi kalau mau rekomendasi parfum yang belum kita cobain, please banget komen ya, apalagi lokal ya. Soalnya hampir semua kayak lokal banyak banget kan, sumpah. Iya benar. Satu-satu agak pusing ya. Makanya guys komen di bawah ya. Jadi nanti bisa kita bikinin part 2-nya dengan brand-brand lainnya yang lebih underrated lagi gitu. Oke, paling itu aja. Jangan lupa untuk like videonya, komen di dan bawah, juga nyalain lonceng notifikasi supaya tahu video-video dari Female Daily yang paling baru. Betul. Segitu aja kali ya dari kita berdua ya. Yes. Oke, thank you so much for watching and See you next time. Bye.